Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala alaina al-Qur'an wa raghaba fihi bis-siyami wal qiyam wa wa'adana bil 'itqi minan niran wa maghfiratin minar rahman wa dukhulil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Wabil khusus para alumni PP3 Ibnu Abbas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu hal yang sangat mahal sekali dan kita khawatirkan karena kondisi corona yang menyebabkan perubahan yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita. Kita khawatirkan akan menghilangkan atau melemahkan persiapan dan perhatian kita kepada tamu agung yang Rasulullah serta para sahabat dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tarhib Ramadan. Kenapa ada tarhib? Kenapa ada ucapan selamat datang? Atau yang dimaksudkan kenapa harus ada persiapan dengan datangnya bulan Ramadan? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Rasulullah yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan qad ja'akum Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak ufturidha alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah
au tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatul qadri khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ini dasar daripada tarhib Ramadan, di mana Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ufturidhu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Au tughlaqu fihi abwabul jahim, atau ditutuplah pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggulah setan-setan. Fihi lailatul qadri khairu min alfi syahr, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairahu, siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka dia mahrum. Maka dia orang-orang yang terhalangi dari seluruh kebaikan. Dan hadis-hadis semacam ini banyak sekali berkaitan dengan tarhib Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tusaffatus syayatin. Ini adalah dalil-dalil ya yang menunjukkan tentang fadilah bulan Ramadan dan tentang tarhib bulan Ramadan. Para sahabat juga sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, yang menceritakan tentang bagaimana kondisi para sahabat yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Mereka memulai untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quranul Karim. Kemudian mereka membayar zakat untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin agar supaya bisa mendapatkan bulan Ramadan dengan penuh kesuksesan. Dan dalam hadis yang lain dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, walaupun hadisnya ini agak kurang kuat, tapi cukup menarik.
Salman Farisi mengatakan, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhutbai kita di akhir hari dari bulan Sya'ban. Ayuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Telah mendekat kepada kalian bulan yang agung, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya lebih baik daripada 1000. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hadisnya sangat panjang. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qal, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk bulan Sya'ban, mereka memegang mushaf-mushaf mereka dan untuk membacanya. Kaum muslimin mengeluarkan zakat harta mereka untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang miskin dan lemah agar supaya bisa berpuasa, beribadah di bulan Ramadan. Mereka mengajak para pemimpin, penguasa agar supaya melihat orang-orang yang dipenjara untuk segera ditetapkan hukuman atas mereka atau diberikan kebebasan. Barangkali sebagai dasar kalau bulan Ramadan, orang-orang yang ditahan mestinya mendapatkan remisi, terutama bagi orang yang ingin tobat dan ingin memperbaiki diri dan ingin ibadah di bulan Ramadan. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik, sehingga ketika kaum muslimin melihat hilal bulan Ramadan, mereka mandi dan mereka i'tikaf. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya di awal bulan Ramadan untuk membelenggu jin-jin, membuka pintu-pintu langit, menutup pintu-pintu neraka, dibentangkan rezeki untuk hamba-hamba, dipending adab atas ahli kubur. Dan siapa yang berpuasa sehari di bulan Ramadan akan dijauhkan dari api neraka 100 tahun. Dan siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Dan siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar, maka sholatnya itu lebih daripada atau menyerupai ibadah 83 tahun. Kaum muslimin di bulan Ramadan siangnya puasa, tasbih, sedekah, adapun malamnya tilawatul Quran, ruku dan sujud serta qiyam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya di dalam Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Malam Lailatul Qadar yang di bulan Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dengan sebutan surat Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu Quran turun awal mula dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Engkau tahu apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan, disanjung oleh Allah dalam awal surat Ad-Dukhan. Awal surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh berkah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu diputuskan segala perkara yang bijak. Saya ingatkan, di malam Lailatul Qadar adalah malam Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan nasib manusia untuk setahun yang akan datang. Dari sinilah cukuplah bulan Ramadan keagungannya di sisi Allah. Besarnya pahala di bulan Ramadan. Saya lebih suka bicara tentang bulan Ramadan, bukan puasanya saja. Karena bulan Ramadan muatannya jauh lebih besar daripada muatan puasa. Karena semenjak masuk bulan Ramadan, seluruh pahala-pahala sholihin, pahala-pahala amal soleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sejak masuk bulan Ramadan, kesempatan untuk mendapatkan tiket surga sangat besar. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar sekali. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat sangat luar biasa. Coba kita lihat hadis-hadisnya, sangat mudah untuk didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat naik mimbar. Dan setiap melangkah satu tangga, beliau mengatakan amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Mengatakan amin, kata amin. Iya, saya diminta untuk mengamini doanya malaikat yang mengatakan ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu.
celaka benar orang yang mendapatkan bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya. Ba'uda dalam riwayat raghima anf, hinalah orang yang mendapatkan salah satu di antara dua orang tuanya atau salah satu di antaranya kok sampai tidak mendapatkan surga. Kemudian ya, celaka orang yang aku disebut namanya kemudian tidak bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bulan Ramadan, dan ini yang mungkin yang perlu saya memberikan muqaddimah. Dalam kondisi kita menghadapi wabah corona yang banyak umat manusia merasa kehilangan dan takut kehilangan atau mengalami musibah dan dampak yang sangat berat, saya hanya khawatir kalau kita tidak mengingatkan diri kita, kita akan kehilangan yang lebih besar lagi. Jangan sampai menjadikan kondisi ini menjadikan kita dingin dalam menyambut tamu bulan Ramadan ini. Padahal kalau kita memahami tentang fadilah bulan Ramadan, kemudian bisa memanfaatkannya bulan Ramadan dengan baik, maka insya Allah kita sukses untuk melewati ujian corona ini. Sekali lagi, sukses untuk melewati ujian corona ini. Dan kalau benar-benar corona ini mengantarkan kita untuk mencari penguat dan jalan keluar dari musibah ini, yaitu dengan memanfaatkan bulan Ramadan yang mau datang sebentar lagi, yang kuncinya satu. Sekali lagi, yang kuncinya satu. Yaitu apa? Ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Karena apa? Ada kisah yang cukup menarik. Ketika Tartar atau Hulagu menguasai negeri-negeri Islam, Hulagu memanggil seorang ulama. Kemudian Tartar mengatakan, bukankah kalian muslimun, mukminun? Bukankah kalian dicintai oleh Allah? Bukankah Allah menolong kalian? Iya. Tapi kemudian katakan, bukankah kami ini bukankah kami orang Tartar mengalahkan kalian? Iya. Berarti gini dong, kami lebih dicintai oleh Tuhan kalian. Apa kata ulama? Tidak. Loh, kenapa tidak? Begini. Bagaimana pendapat Tuhan kalau ada orang mengembala kambing ribuan? Kemudian dia membawa anjing untuk membantu dia mengawasi kambing itu. Dan kambing ada yang lari.
Apa yang dilakukan yang paling bagus oleh penggembala kambing? Lepaskan anjing itu untuk ngejar kambing-kambing supaya kembali kepada kandangnya. Berapa lama? Ya sampai kambing itu kembali kepada kandangnya. Apa kata ulama tadi? Demikian, kami adalah hamba-hamba Allah. Kami adalah orang-orang beriman yang insya Allah dicintai oleh Allah. Cuma kami sedang nakal, kami lari dari Tuhan kami. Maka kemudian Allah melepaskan anjing. Ya kalian itu. Untuk ngejar-ngejar kami, untuk gebukin kami, sehingga kami kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya katakan, insya Allah, corona ini akan hilang ketika kita kembali kepada Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan bagaimana kita kembali kepada Allah. Itulah tengah-tengah ayat-ayat Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Jika berdoa, falyastajibuli, maka hendaklah mereka menyambut panggilanku, menyambut, mengindahkan aku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, perhatikan. Hasil daripada ibadah di bulan Ramadan tergambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Diturunkan wabah corona itu sebetulnya dalam rangka untuk agar supaya kita mengembalikan kepada Allah sehingga bisa memahami surat Al-Baqarah ayat 186. Pertama, jika bertanya kepadamu tentang aku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dekat. Sampai ayat-ayat yang lain itu kalau jika bertanya kepadamu, pasti dijawab apa? Jawablah demikian. Kalau ini tidak. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, sesungguhnya aku. Jadi seakan-akan apa? Allah lah yang sudah jawab. Aku dekat. Jadi ini penting. Pertama, bagaimana kita merasa dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu mahal loh. Sekali lagi, dekat dengan Allah itu gak sederhana loh. Nah, inilah yang kemudian membuka hati nurani kita. Coba perhatikan. Coba kita perhatikan. Apa jawaban Firaun kepada jibakunya, tukang-tukang sihirnya? Ketika tukang sihir minta hadiah, janji yang paling mahal dari Firaun, jawabannya cuma satu. Innakum idzan laminal muqarrabin. Kalian adalah orang-orang yang dekat denganku.
Jadi kalau ingin dapat hadiah dari raja, dari presiden, jawaban yang paling tepat adalah menjadi orang dekatnya presiden. Nanti kan ngikut. Salah satu di antaranya dapat proyek 5,7 triliun katanya ya. Tanpa melalui proses apapun. Itu kalau dekat dengan penguasa. Bagaimana heboh ketika itu. Nah, artinya apa? Dekat dengan penguasa. Itu dicari orang. Di balik itu ada fasilitas. Nah, bagaimana kalau dekat dengan Allah? Dekat dengan yang memiliki dunia dan seisinya. Fa inni qarib. Jadi puasa itu membangunkan manusia itu. Casingnya adalah badannya. Casingnya adalah badannya. Substansinya adalah rohnya. Dan roh manusia itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan roh manusia itu sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan kepada jasadnya Nabi alaihissalam dari ruhku. Maka dekat dengan Allah adalah kunci pertama. Pastilah dekat dengan Allah, di dalamnya adalah mesra dengan Allah. Di dalamnya adalah rindu dengan Allah. Rindu dengan Allah. Sebagaimana doanya Nabi yang diajarkan, Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi selalu berdoa dalam akhir salatnya. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon untuk selalu rindu ketemu denganmu. Jadi hasil daripada puasa adalah fa inni qarib. Subhanallah. Kita bertanya pada iman kita masing-masing sekarang ya. Apa nilai kata dekat dengan Allah? Nilai dekat dengan Allah adalah menjadi wali Allah. Itulah hadis yang sangat banyak. Taqarrub ilallah. Allah mengatakan, idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilayya ba'an. Jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang kepada dia dengan lari. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tak henti-hentinya hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku sehingga aku cintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cintai dia, maka akulah matanya, dengannya dia melihat. Akunya pendengar, dia mendengar. Akulah tangannya, dia memegang. Akulah kakinya, dia berjalan. Jadi pertama adalah kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, fa inni qarib, apa? Uji budak watadda'. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'an, jika berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tidak ada nilai yang agung melebihi dikabulkannya doa. Doa itu adalah mukhul ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala aslinya menurunkan makhluk yang sangat lemah sebetulnya. Yang sangat kecil. Tapi
menjadikan semua penguasa tekuk lutut, terkapar di hadapannya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan itu semuanya kecuali Allah. Kuncinya doa kita kepada Allah. Yuk kebangetan dong. Kita semuanya takut kepada corona. Saya kira tidak ada satupun di antara kita kecuali mengkhawatirkan dampak apa akibatnya nanti ketika corona terus menerus. Tetangga kita, saudara-saudara kita, nggak terbayang kita kalau sampai berbulan-bulan. Untuk cabut, 1 detik bisa langsung hilang kok. Kalau Allah mengendaki kok. Kuncinya 1. Kenal Allah. Dekat dengan Allah. Yo kebangetan kalau kita nggak paham tentang ini. Firaun aja tahu kok. Firaun yang dikatakan kafir, kurang ajar, tauhid, itu tahu. Yang bisa menurunkan bala hanya Allah, maka yang bisa mengangkat Allah. Bukankah Qarun mengatakan ketika petentang-petentang mengancam, silahkan kirimkan kepada kami segala bencana. Dan ketika turun bencana, qalu du'u rabbaka. Mintalah kepada Rabbmu. Bima ahida indak. Apa yang dijanjikan, tolong angkat ini, doalah kepada Tuhanmu. Itu Firaun tahu. Terlalu sombong. Terlalu congkak. Kalau kita digoncang dengan musibah ini, Allah hanya ingin, ya Rabb, kami lemah ya Rabb. Kami kembali kepadamu ya Rabb. Dalam nisab yang cukup, jumlah yang cukup. Dan Allah melihat bahwa kita semua kembali kepada Allah, kun fayakun itu hilang semuanya. Tapi kita, nangis kita kepada Allah belum sungguh-sungguh. Karena kita masih sombong dengan ilmu kita. Kita masih sombong dengan langkah-langkah preventif kita. Padahal itu tidak berguna sama sekali. Kalau qadha dan qadar sudah mendekatinya. Fa inni qarib. Ujibu da'wat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Jika berdoa kepadaku. Jadi coba lihat. Senjatanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk membangun umat. Itu dengan doa. Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Ya Allah. Utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Yang nanti akan menjadi umat Islam yang besar. Karena Rasulullah mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah produk doanya ayahku Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya itu produk doa. Doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Nabi Ibrahim seorang nabi. Tetapi menjadikan anaknya ahli sholah itu produk doa. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Rabb, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Lahirnya Nabi Yahya alaihi salam menjadi pendekar. Nabi sejak kecil itu berkat doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Maka orang itu kalau sudah mandi doanya, mahal itu. Maka Ibnu Qutaibah selalu ditemani oleh Muhammad Ibnul Wasi'. Seorang ulama besar, Muhammad bin Wasi'. Lah, Ibnu Qutaibah itu kadang-kadang tanya, di mana? Atau sering tanya, di mana itu Syekh Muhammad Al-Wasi' itu? Ini ketika mau berangkat jihad, mempersiapkan tentara, cari-cari di mana Muhammad Ibnul Wasi' itu. Dijawab oleh tentaranya,
Dia sedang di pojok sana, sedang angkat dua tangannya. Sedang angkat dua tangannya. Subhanallah. Kata Ibnu Qutaibah, sungguh kedua tangannya itu lebih mahal daripada 1000 pasukan. Ingin saya katakan bahwa kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, Masya Allah luar biasa. Ingin dunia akhirat, ingin bahagia, ingin menang, doa. Itu hasil daripada puasa. Dan puasa adalah hari di mana kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin. Maka kemudian falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka mengindahkan aku, menyambut panggilanmu. Jadi kuncinya adalah kita ingin permasalahan kita selesai, ingin doa kita dikabulkan, ingin segala masalah diselesaikan oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah. Sederhana. Berbanding lurus dengan istijabah kita dengan Allah. Allah telah membuktikan pengabulannya, uji budakwah. Itu sudah selesai. Rumusnya sudah selesai. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa ketika berdoa. Tapi kemudian diisyaratkan syaratnya. Ingin direalisasikan benar? Falyastajibuli. Hendaklah menyambut panggilanku. Mengindahkan panggilanku. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, hukum ditegakkan, aturan ditegakkan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hei orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah, sambutlah panggilan Rasul yang telah memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Ini penting. Benar-benar kita hidup. Pasti yang dimaksudkan hidup ini bukan hidup fisik. Tapi hidup hati, hidup jiwa kita. Produktif, kenal dengan Allah, kenal dengan kebaikan, kenal dengan kebenaran, berjuang dengan kebenaran, tidak takut cercaan orang yang bercerca. Istijabah dengan Allah. Yakinlah dengan Allah lah. Pokoknya kita totalitas dengan Allah, Allah totalitas dengan kita. Sekali lagi, kalau Allah sudah totalitas dengan kita, mangkana hammuhu hamman wahidan. Siapa yang pikirannya, perhatiannya cuma satu, ridha Allah. Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya dan dunia datang kepada dia bertekuk lutut. Itu pasti. Itu pasti. Maka faliyastajibuli. Kan sebetulnya mestinya kita yang minta, ya Allah, aku akan kabulkan doaku. Kami telah tunduk kepadamu. Mesti gitu. Tapi Allah yang mendahului malahan itu. Seperti Allah memanggil Bani Israel. Dan mestinya kita tidak ikut-ikut Bani Israel dalam hal ini. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Bani Israel, ingatlah nikmat aku yang aku berikan kepada kalian. Dan sempurnakan janji kalian kepadaku, aku pasti sempurnakan janjiku kepada kalian. Ini kan ayat ini diungkapkan kepada Bani Israel. Bani Israel itu sebetulnya sangat dimuliakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah. Tetapi Allah sudah mengatakan demikian, mereka kurang ajar. Jangan sampai ayat ini, yang ayat untuk kita ya. Falyastajibuli, kemudian kita tidak istijabah dengan Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku. Iman kepada janji Allah. Iman kepada pertolongan Allah.
Maka iman ini penting sekali sebetulnya. Menghidupkan iman. Kualitasnya di mana kualitas iman? Kualitas puasa, kualitas seluruh ibadah di bulan Ramadan adalah kualitas iman. Itulah hadis riwayat Imam Bukhari yang Rasulullah redaksinya diulang-ulang berkali-kali. Perhatikan, redaksinya diulang berkali-kali. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang melakukan siam di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan. Jadi puasa ini karena iman kepada Allah. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian diulang lagi. Mangkoma, perhatikan, mangkoma. Siapa yang melakukan qiyamul lail Ramadhana di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Diulang lagi. Mangqama lailatal qadri. Siapa yang berpuasa pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang berpuasa, siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Terakhir kali Allah mengatakan dalam ayat itu tadi, la'allahum yarsyudun. Agar supaya mereka mendapatkan rasyad. Agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Kita itu kan sekarang itu sangat butuh petunjuk Allah. Butuh petunjuk apa? Melewati masa-masa kritis ini dengan sukses. Kemudian kita perlu dapat petunjuk ini. Apa? Mengetahui penyakit umat ini apa sebetulnya. Penyakit bangsa Indonesia itu apa. Sehingga kita bisa menyelesaikannya. Termasuk juga mendapatkan petunjuk untuk mengoreksi kehidupan kita selama ini. Kekurangan-kekurangannya di mana. Kerusakan-kerusakan di mana. Dan bagaimana kita memperbaiki. Mendapatkan petunjuk untuk bisa dekat dengan Allah. Untuk bisa menjadi wali Allah. Ma'asyiral muslimin. Ini yang penting. Mendapatkan petunjuk la'allahum yarsyudun. Untuk mendapatkan seperti yang dikatakan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Dan tidaklah hamba-hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Dan tidaklah henti-hentinya hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku sehingga aku cintai. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pun memanggil Jibril. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Dan ketika Jibril mencintai si fulan, maka Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Kemudian mengatakan, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Cintailah dia. Maka orang itu kemudian dicintai oleh seluruh malaikat. Tsumma yudha'ul qabul fil ardh. Kemudian orang itu diterima oleh semua yang ada di muka bumi ini.
kaum muslimin, kaum mukminin mencintai dia. Masya Allah, sukses dunia dan akhirat. Orang itu kalau sudah diterima, kemudian orang itu kalau sudah dipercaya, kesuksesan. Ma'asyiral muslimin, la'allahum yarsyudun. Nah, kita itu melakukan tarhib Ramadan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memahami keagungan bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini kita agungkan sesuai dengan pengagungan Allah kepada bulan Ramadan. Dan supaya kita menyambut, sekali lagi, agar supaya kita menyambut dan menerima hadiah Allah yang dibalik bulan Ramadan ini dengan kesiapan dan penyambutan seperti Allah memberikan segala kebaikan dan hadiah yang sangat mahal di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai bulan Ramadan udah dekat kita biasa-biasa saja, kemudian masuk ke bulan Ramadan biasa-biasa saja, kemudian kita terjebak dengan penyakit yang namanya rutinitas. Rutinitas apa? Yang repotnya rutinitas itu kan biasanya yang dilakukan berkali-kali ya. Tapi kadang-kadang kata yang dilakukan sekali rutinitas. Yaitu melakukan sesuatu ya begitu saja tanpa ada kesiapan, tanpa ada pengaruh dalam hati. Ada orang yang hajinya seumur hidup sekali. Itu biasa-biasa aja. Di tengah haji, pasca haji. Nah termasuk juga bulan Ramadan ini datang setiap tahun hanya sekali. Tapi kadang-kadang apa? Mohon maaf. Kita itu menerima bulan Ramadan, menyelami di bulan Ramadan, lewat bulan Ramadan, biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita dan tidak ada nilai tambah setelah bulan Ramadan lewat. Padahal, ikhwani fillah hafizakumullah, saya ingin mengatakan Allah itu sangat cinta dengan kita dan sangat sayang dengan kita dengan bulan Ramadan ini. Karena apa? Allah tahu kelemahan kita. Iman kita itu lebih banyak terjun bebas daripada naik. Dan kalaupun naik, tidak lama kemudian terjun bebas lagi. Iya. Kemudian yang kedua, umur kita itu sangat pendek. Sementara pahala yang harus kita raih untuk dapat surga itu terlalu tinggi, jomplang gitu loh. Lah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk melejitkan iman yang langsung sangat apa? Luar biasa. Terutama iman dengan gaib. Iman dengan sesuatu yang enggak kita sampai mata kita untuk melihatnya. Iya. Karena apa? Perlu kita ketahui. Salah satu kebodohan yang sangat bodoh dari kita tuh terjebak dengan sesuatu yang kita raba. Kita terjebak dengan sesuatu yang kelihatan mata. Tetapi yang tidak kelihatan mata, yang tidak kita raba, padahal ada. Jauh lebih besar. Kita tidak mampu untuk mengambil tarbiyah darinya. Padahal Allah berfirman loh. Fala uqsimu bima tubsirun. Wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Wala biqawli kain qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Aku bersumpah loh. Dengan apa yang kau lihat. Dan aku bersumpah apa yang kau gak lihat. Mohon maaf. Kita ini kalau dalam musim kayak gini, kalau ada orang mau ngasih 1 miliar pasti langsung tersenyum. Senang. Baru dengar mau dikasih pun udah seneng.
Dan ketika dapat senangnya luar biasa. Mohon maaf, kira-kira kabar tentang surga, diiming-imingi surga, gedean mana? Rasa bahagia kita gedean mana? Mohon maaf, kadang-kadang nggak usah munafik lah. Yang ceto welo-welo di depan mata itu lebih apa? Membahagiakan kita. Padahal mestinya kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa basyir kan suruh gembira. Berikanlah kabar gembira orang-orang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka adalah surga. Artinya sering sekali kita itu nggak bahagia ketika mendapatkan kabar gembira tentang surga, seperti kebahagiaan kita kalau mau mendapatkan sesuatu dari materi dunia yang kecil ini. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, saya ingin mengatakan bahwa kenikmatan kita untuk bisa menikmati dan sukses dengan bulan Ramadan dan mengisi setiap detik dan menitnya itu dengan iman. Sensitivitas hati kita sehingga menerobos, sekali lagi menerobos apa? Menerobos dinding gaib sehingga surga kelihatan benar di mata hati kita seperti kita melihat istana dengan mata kepala kita. Itulah menerobos dinding gaib itu sehingga seperti yang Allah katakan, fatawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertakwalah kepada yang maha perkasa dan maha penyayang, yang melihatmu ya Rasul ketika engkau berdiri. Ya, seperti yang dirasakan oleh Handolah ketika mengatakan, ya Rasulullah, aku munafik ya Rasul. Kalau aku sudah di dekatmu, engkau mengingatkan aku dengan surga dan neraka, maka apa? Surga dan neraka itu seperti dalam pelupuk mataku. Tapi kalau sudah pulang, lupa semuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya katakan, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin sukses benar di bulan Ramadan ini, iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Terutama mata hati kita harus lebih kuat, pandangan mata hati kita untuk meneropong surga, untuk meneropong keagungan Allah, untuk meneropong kasih sayang Allah kepada kita, sehingga menjadi orang yang kuat benar, orang yang cerdas benar, seperti yang diceritakan oleh Allah tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub, yang Allah jadikan mereka orang-orang terpilih dan terbaik ketika Allah mengatakan dalam surat Sad, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum laminal mustafainal akhyar. Sebutkan hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang kuat, memiliki kekuatan luar biasa, tekad baja, nggak bisa direm, sendirian melawan Namrud, dan sangat tajam pandangan hatinya. Kami istimewakan mereka dengan sebuah keistimewaan, yaitu dzikrad dar, ingat akhirat. Keistimewaan itu kalau orang menjadi ahlul akhirah. Memang Ramadan ini sebetulnya orang akan menikmati kalau dia benar-benar menyibukkan diri untuk akhirat. Menjadi rijalul akhirah. Yang harusnya terus-menerus begitu. Menjadi rijalul akhirah. Menjadi manusia akhirat. Karena Allah mengatakan, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang terbaik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sekali lagi saya ingin mengatakan, bulan Ramadan
harus kita menikmatinya sejak awal. Haruslah kita menikmatinya sejak awal. Dan doa kita, ya Allah, kalau Engkau mau ingin mewafatkan aku, mohon berikanlah kesempatan kami untuk bisa menikmati bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Dan tidaklah malas sholat, malas ibadah, tidak khusyuk dalam doa. Itu karena dosa. Nah, kalau Allah sudah ngampuni, Masya Allah, akan jadi ringan. Diampuni dosa itu mahal loh. Yang kedua, seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Menjadi wali Allah. Menjadi orang yang istijabah dengan panggilan Allah. Dengan orang yang sangat sensitif muraqabahnya dengan Allah. Menjadi orang muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka orang yang berpuasa benar-benar kalau mau berpuasa ya tidak berani bermaksiat. Karena Allah mengawasinya. Dan dia hitungannya adalah pengawasan Allah. Dan tidak pernah melihat pengawasan manusia. Karena pengawasan manusia, kita puasa nggak tahu orang manusia. Kita berkumur kemudian menelan air, dia nggak tahu. Tapi nggak kita lakukan. Karena apa? Disinilah pengawasan Allah. Dan orang beriman itu cerdas. Bertakwa itu cerdas. 1 menit sebelum maghrib, kita nggak akan berani berbuka. Setelah lewat 1 detik adzan, kita nggak berani makan. Karena apa? Komitmen dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dari pemaparan tadi kita perlu apa? Kita perlu planning untuk sukses di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Maka saya nggak setuju loh. Orang yang sejak awal sudah mengatakan nanti bulan Ramadan nggak usah buka bersama, nggak usah qiyamul lail bersama, nggak usah ke masjid, malah nggak usah pakai sholat Idul Fitri bersama. Ya Allah. Terus kalau bulan Ramadan tanpa itu semuanya, nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Iya. Nggak ada kenikmatan tanpa itu semuanya. Kemudian di mana letak husnudzon kita sama Allah? Ya mudah-mudahan hadis sahih dan hasan yang mengatakan bahwa ketika munculnya Suraya, Allah akan mencabut semua bala dari negeri. Ya mudah-mudahan tidaklah bulan Ramadan kecuali wabah itu semuanya hilang sehingga kita kembali lagi ke masjid. Minimal, ma'asyiral muslimin, hendaklah nangis kita kepada Allah. Merasa dekat dengan Allah. Karena wabah corona ini menambah kita lagi untuk tadarruk kepada Allah. Karena Allah tidak menurunkan wabah kecuali dalam rangka mengazab orang-orang yang Allah kehendaki, memberikan rahmat kepada orang-orang beriman. La'allahum yatadarra'un. La'allahum yadarra'un. Supaya mereka itu tawadhu kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Subhanallah. Kalau dari satu sisi kita takut kepada corona, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dan harus sukses dalam Ramadan, maka insya Allah membawa kebaikan. Membawa kebaikan musibah ini ketika menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saya ingin katakan, kalau Ramadan pandangannya seperti ini, di mana dalam hadis ditamakan wanada yunadin kulla lailatin. Wanada yunadin kulla lailah. Dan setiap malam itu malaikat memanggil, ya baghil khairi aqbil, ya baghi syarri aqsir,
Wahai orang yang ingin mencari keberuntungan, ingin mencari kebaikan, semangat. Di sini letak semangat. Kalau kita tidak semangat dalam mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, kemudian setelah itu bahagia dengan melakukan kebaikan, maka kemudian kita lanjutkan pasca Ramadan, kemudian kita berhenti dari segala kemaksiatan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bahagia, merasakan menang atas jiwa kita karena kita bisa mengendalikan, meninggalkan kemaksiatan, maka kemudian akan kita teruskan pasca Ramadan untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan. Itulah yang sebetulnya tujuan daripada bulan Ramadan. Untuk itu, bulan Ramadan bukan puasa saja, tapi bulan Ramadan adalah cerdas dan terampil dalam menjalankan perintah Allah, menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah dalam menegakkan aturan. Bulan Ramadan bertujuan agar supaya kita cerdas, mensyukuri nikmat Allah, mengetahui potensi nikmat Allah, kemudian kita manfaatkan. Di antaranya detik dan menit bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian cerdas dalam menangkap sinyal dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yattaqun, la'allahum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudun. Cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah, cerdas dalam menyambut bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ibadah bulan Ramadan jangan berhenti dalam puasa. Tapi kita tahu bulan Ramadan di sana selain siam ada tilawatil Quran, mudarasatul Quran. Di sana ada infak, di sana ada qiyamul lail, di sana ada doa, di sana ada zikir, di sana ada munajat, di sana ada planning, di sana ada dakwah, dan di sana ada segala kebaikan. Terakhir kali, supaya kita sukses, ayo kita bertobat kepada Allah. Ayo kita banyak berdoa kepada Allah untuk dilihat oleh Allah sebagai orang yang pantas mendapatkan kemuliaan, menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk dekat dengan Allah, untuk diampuni oleh Allah, untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan menikmati bulan Ramadan ini setiap detik dan menitnya sampai kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai hamba-hambanya bertakwa. Ma'asyiral muslimin, waktu kelihatannya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat menanti datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita untuk bertemu bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.